Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Nama saya Bidandila. Jadi Ibu, di sini saya akan memberikan konseling tentang ASI eksklusif kepada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Bu. Nah, jadi Ibu, di sini kita memakan waktu sekitar 10-15 menit ya Bu ya. Selanjutnya pintu sudah tertutup, jadi privasi Ibu tetap terjaga ya Bu ya. Apakah Ibu nyaman Bu dengan duduk seperti ini posisi Ibu? Nyaman, Bu. Nyaman ya Bu ya. Kita mulai ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, sebelumnya apakah Ibu mau tahu apa itu ASI eksklusif? Belum, Bu. Nah, jadi Ibu, ASI eksklusif itu bayi yang hanya diberikan ASI saja tanpa tambahan apapun kecuali vitamin, mineral, dan obat-obatan selama 6 bulan. Selanjutnya, manfaat ASI itu Ibu ada sebagai nutrisi, sebagai daya tahan tubuh, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan jalinan kasih sayang antara ibu dan anak. Selanjutnya, penghematan biaya obat-obatan, tenaga, sarana kesehatan. Selanjutnya, menciptakan generasi penerus bangsa yang tangguh dan berkualitas. Selanjutnya, Ibu, zat kekebalan di dalam ASI itu yang pertama ada faktor bifidus. Jadi faktor bifidus itu mendukung proses perkembangan bakteri yang menguntungkan dalam usus bayi untuk mencegah pertumbuhan bakteri yang merugikan. Selanjutnya ada laktoperin. Jadi laktoperin itu Ibu fungsinya untuk mengikat zat besi di dalam ASI sehingga zat besi tidak digunakan oleh bakteri patogen atau bakteri yang jahat untuk pertumbuhannya. Selanjutnya ada sebagai anti alergi, mengandung zat antivirus polio, membantu pertumbuhan selaput usus bayi. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis ASI. Yang pertama ada kolostrum. Jadi kolostrum itu Ibu merupakan cairan yang pertama kali keluar. Jadi ASI kolostrum itu warna kekuning-kuningan. Yang disekresikan pada hari pertama sampai hari ketiga. Tidak menggumpal apabila dipanaskan, sedangkan ASI matur tidak. Selanjutnya ASI kolostrum itu bisa sebagai pencahar yang ideal untuk membersihkan mekonium dari usus bayi yang baru lahir. Selanjutnya, kolostrum banyak mengandung karbohidrat, protein, mineral, antibodi, memberikan perlindungan bagi bayi sampai usia bayi 6 bulan. Selanjutnya ada air susu masa peralihan. Jadi air susu masa peralihan itu Ibu merupakan peralihan dari ASI kolostrum ke ASI matur. Disekresikan hari ke-4 sampai hari ke-10. Kadar protein makin rendah sedangkan kadar karbohidratnya semakin tinggi. Selanjutnya ada air susu matur. Jadi air susu matur itu ASI yang disekresikan pada hari ke-10 sampai hari seterusnya. Merupakan cairan berwarna putih kekuningan, tidak menggumpal apabila dipanaskan, terdapat antimikrobial faktor antara lain antibodi, protein, dan hormon-hormonnya. Stop. Jadi selanjutnya Ibu, saya akan menjelaskan tentang cara memperbanyak produksi ASI. Yang pertama, bayi menyusu setiap 2 jam sekali secara on demand selama 10-15 menit di setiap payudara ibu secara bergantian. Selanjutnya, bangunkan bayi, buka baju atau bedong yang membuat terasa gerah dan duduklah selama menyusui. Selanjutnya ada pastikan bayi menyusu dengan posisi yang baik, menempel pada ibu dan menelan secara aktif. Selanjutnya, susui bayi di tempat yang tenang dan nyaman dan minumlah setiap kali ibu menyusui. Terus ibu tidur bersebelahan atau dekat bayi sehingga ibu bisa menyusui bayi kapanpun. Selanjutnya ada ibu harus minum 2,5 liter sampai 3 liter per hari dan makan makanan yang bergizi. Selanjutnya ibu harus cukup beristirahat yang cukup. Selanjutnya Ibu, cara penyimpanan dan pemberian ASI perah itu yang pertama Ibu di udara terbuka atau suhu kamar itu Ibu ASI bisa bertahan 6-8 jam. Sedangkan di lemari es
Celcius, 4 derajat Celcius itu bisa bertahan selama 24 jam. Sedangkan di lemari pendingin atau beku itu bisa bertahan selama 6 bulan. Jadi Ibu, ASI yang telah didinginkan apabila dipakai tidak boleh direbus. Jadi Ibu bisa mendiamkan ASI tersebut di suhu ruangan biasa, atau bisa dengan cara meletakkan air panas di dalam mangkok lalu Ibu taruh ASINya di situ. Selanjutnya, berikan ASI perah dengan menggunakan sendok ke bayi. Setelah itu Ibu, cara penerapan ASI eksklusif pada ibu yang bekerja. Yang pertama, selama Ibu masih cuti, Ibu hanya memberikan ASI eksklusif saja pada bayi. Selanjutnya, sebelum masa cuti habis, Ibu ubah pola minum bayi dengan menggunakan ASI perah. Selanjutnya, sebelum berangkat bekerja, susui bayi. Selama di kantor, perah ASI setiap 3-4 jam. Simpan di lemari es dan dibawa pulang. Selanjutnya, setelah dihangatkan, berikan dengan sendok. Alhamdulillah Ibu, saya sudah selesai menjelaskan tentang ASI eksklusif kepada Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan Ibu? Tidak ada Bu, sudah jelas. Sudah jelas ya Bu ya. Jadi Ibu, tadi saya menjelaskan tentang pengertian ASI eksklusif, cara penyimpanan ASI perah, terus 3. Jadi Ibu, terdapat di Quran Surah Al-Baqarah ayat 233 yang menyarankan bahwa susui bayi selama 2 tahun. Makasih Ibu, saya sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.